dengan NIM 2105112584. Saya dari kelas 6A. Jadi saya akan menjelaskan tentang 4 pilar dari organisasi. 4 pilar organisasi. 4 pilar organisasi ini merupakan konsep yang menggambarkan elemen-elemen inti yang mendukung kelangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Nah, konsep ini tuh dapat berbeda-beda tergantung pada konsep organisasi tertentu. Namun, secara umum, 4 pilar organisasi yang sering diidentifikasi atau yang sering kita temuin itu ada 4. Yang pertama itu ada visi dan misi. Jadi, visi dan misi ini tuh adalah fondasi utama dari sebuah organisasi. Jadi, sebuah organisasi itu wajib memiliki visi dan misinya. Makanya itu dikatakan bahwa visi dan misi ini termasuk ke dalam pilar organisasi yang sangat penting. Nah, visi ini tuh merupakan gambaran jangka panjang tentang tujuan atau keadaan yang diinginkan oleh organisasi di masa depan. Nah, sedangkan misi ini tuh adalah pernyataan tujuan utama dan identitas organisasi serta alasan mengapa organisasi tersebut ada. Nah, visi dan misi ini tuh memberikan arahan dan tujuan yang jelas bagi seluruh anggota organisasi serta menjadi panduan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan strategi. Jadi yang pertama itu ada visi dan misi. Visi dan misi ini sudah sangat jelas perbedaannya ya. Kalau visi itu tuh dia menggambarkan jangka panjangnya tentang tujuan dari organisasi tersebut. Kalau misi itu tuh memberikan arahan dari tujuannya tersebut. Nah, yang kedua itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini tuh mencakup nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan perilaku yang dianut dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Jadi budaya organisasi ini tuh membentuk identitas dan karakteristik unik dari suatu organisasi, serta mempengaruhi bagaimana anggota organisasi itu berinteraksi dari satu ke yang satu dan bekerja sama, beradaptasi dengan perubahan. Nah, budaya yang kuat dan positif dapat menjadi kekuatan utama dalam menciptakan lingkungan kinerja yang produktif dan harmonis. Yang ketiga, itu ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini mengacu pada pembagian kinerja, pembagian kerja, hierarki, dan koordinasi kegiatan di dalam organisasi. Nah, struktur organisasi ini tuh menentukan bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan serta hubungan antara berbagai unit atau bagian dari organisasi tersebut. Struktur yang efektif dan efisien itu akan memfasilitasi komunikasi yang lancar, pengambilan keputusan yang cepat, dan koordinasi yang baik antara anggota organisasi. Yang keempat itu ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini tuh meliputi beberapa. Yang pertama itu ada karyawan atau anggotanya, yang kedua itu ada keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi. Nah, sumber daya manusia atau SDM ini tuh merupakan aset terpenting bagi organisasi. Mengapa dikatakan aset terpenting? Ada sebuah alasannya, karena mereka itu secara langsung terlibat dalam mengimplementasikan visi, misi, dan strategi organisasi. Jadi, di antara ketiga struktur tersebut, merekalah yang mengimplementasikan secara langsung. Nah, pengelolaan sumber daya manusia ini tuh yang baiknya tuh meliputi beberapa tahapan. Yang pertama itu rekrutmen, yang kedua itu ada pelatihan, yang ketiga itu ada pengembangan, yang keempat itu ada evaluasi kinerja dan penghargaan terhadap karyawan atau anggotanya, serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan inklusif. Nah, jadi itu dia penjelasan dari saya tentang 4 pilar organisasi. Sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu adalah keempat pilar organisasi tersebut yang sudah saya jelaskan ini itu mereka saling terkait dan saling mempengaruhi. Dan keseluruhan dari mereka itu berkontribusi dalam membentuk identitas, budaya, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan memperkuat dan mengelola 4 pilar organisasi tersebut dengan baik, maka organisasi itu dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar.